Kulit berwarna dibuat menangis hingga ingin bunuh diri. Meghan Markle mengungkap perlakuan keluarga kerajaan Inggris terhadapnya sejak menikah dengan Pangeran Harry. Pengakuan kontroversial itu dibeberkan Meghan dan Harry dalam wawancara dengan Oprah Winfrey. Salah satunya adalah terkait beberapa percakapan di dalam keluarga kerajaan tentang seberapa gelap warna kulit bayi Meghan Markle dan Pangeran Harry saat lahir. Pada bulan-bulan ketika saya hamil, ada kekhawatiran dan percakapan tentang seberapa gelap kulit bayi saya saat dia lahir, ungkap Meghan. Dia mengatakan ucapan itu dilontarkan salah satu anggota kerajaan kepada Harry, yang kemudian menyampaikannya kepada Meghan, namun keduanya menolak untuk mengungkapkan siapa anggota keluarga kerajaan tersebut. Pada saat itu canggung, saya sedikit terkejut, ujar Pangeran Harry. Dalam wawancara itu, Meghan juga mengklarifikasi rumor di surat kabar Inggris beberapa tahun lalu yang menyebutkan istri Pangeran William, Kate Middleton, Duchess of Cambridge, dibuat menangis oleh Meghan Markle menjelang pernikahannya dengan Pangeran Harry. Peristiwa itu disebut terjadi ketika keduanya mendiskusikan tentang gaun yang akan dipilih untuk mengiring bunga di acara pernikahan Meghan. Meghan mengatakan kepada Oprah bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Beberapa hari sebelum pernikahan, Kate kesal dengan gaun flower girl dan itu membuatku menangis, kata Meghan. Ia kemudian mengatakan bahwa Kate akhirnya meminta maaf dan membawa bunga untuk menebus kesalahannya. Saya tidak membagikan kejadian tentang Kate untuk meremehkan, ucap Meghan. Ia pun menjelaskan bahwa Kate Middleton adalah orang yang baik dan berharap cerita tak benar itu diperbaiki. Selain itu, Meghan juga membeberkan tentang bagaimana dirinya merasa kesepian setelah bergabung dengan keluarga kerajaan Inggris dan hilangnya kebebasan ketika saya bergabung dengan keluarga itu. Itu terakhir kali sampai kami datang ke sini, saya melihat paspor saya, SIM saya, kunci saya, semua yang diserahkan. Meghan juga membahas bagaimana kesehatan mentalnya menjadi sangat buruk sehingga dirinya merasa tidak ingin hidup lagi. Walaupun telah meminta bantuan ke institusi resmi di kerajaan, namun Meghan mengaku ia tidak pernah mendapat bantuan untuk mengatasi masalah kesehatan mentalnya itu. Tidak ada apapun yang pernah dilakukan, tegas Meghan Markle. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Siti Rohmawati Susanto, menilai wawancara yang dilakukan Pangeran Harry dan Meghan Markle dengan Oprah Winfrey memiliki dampak nyata, tidak hanya di wilayah Inggris namun juga ke negara lain. Menurut dosen yang karib disapa Irma ini, wawancara tersebut membuat publik Inggris terpecah menjadi dua kubu, antara mendukung kerajaan Inggris atau Harry dan Meghan. Tidak hanya di Inggris tapi juga di negara-negara Commonwealth termasuk Australia. Isu rasial yang juga sempat diungkap Meghan membuat masyarakat menjadi memiliki pertanyaan besar sekaligus prasangka terhadap kerajaan Inggris. Bahkan ada perempuan yang menjabat menjadi anggota parlemen ingin mengadakan penyelidikan terhadap kasus ini, namun tidak mendapat respon dari kerajaan Inggris. Orang kan jadi semakin melihat benar nggak sih bahwa royal family itu benar-benar egaliter dalam melihat keberadaan setiap anggota keluarganya. Ya pasti akan timbul prejudis seperti itu karena yang terjadi demikian. Kebetulan juga Meghan merupakan orang yang berani speak up, ujar Irma. Ia menjelaskan apa yang dialami Meghan bukan yang pertama kali terjadi karena ibu kandung Pangeran Harry, Putri Diana, juga mengalami hal serupa. Harry pun selama ini berupaya agar hal serupa tidak terjadi kepada istrinya. Seharusnya kerajaan melakukan adaptasi bahwa situasi semakin global, walaupun tetap ada pakem-pakem maupun code of conduct yang memang harus diperhatikan, tetapi kan dengan posisi sekarang di mana HAM menjadi global dan persamaan antara ras juga harusnya tidak menjadi perdebatan lagi, kata Irma. Dengan publik terbagi dua kubu dan kisah Lady Diana yang terulang, Irma menilai image keluarga kerajaan Inggris kini menjadi semakin buruk lantaran asumsi dan prasangka yang kian tumbuh liar.
Sementara itu, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia Evi Fitriani menyebut bahwa rasisme di Inggris memang ada, walaupun masyarakat dan pemerintahnya tak mau mengakui perilaku diskriminatif masih terjadi, terutama dialami oleh orang-orang kulit berwarna yang berbeda atau tinggal di sana. Saya pernah tinggal di Inggris setahun. Yang saya rasakan yang seperti itu, ngomongnya nggak ada rasisme, tetapi pada dasarnya masyarakat dan pemerintah sangat rasis, kata Evi. Evi berpendapat pengakuan yang dibuat Meghan dan Harry sebagai orang dalam kerajaan jadi pukulan telak dan penambahan ujian yang dialami Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara. Apalagi sistem monarki di Inggris sebagaimana monarki di negara lain sudah mengalami krisis ketidakpercayaan publik. Banyak orang yang mempertanyakan buat apa bayar pajak untuk biayai kehidupan orang ningrat. Apa gunanya untuk rakyat, ucapnya. Situasi tersebut membuat Ratu Elizabeth II serba salah. Di sisi internal, ia dituntut menyelamatkan monarki agar tidak makin diperburuk citra kerajaan di mata publik. Pasalnya, makin banyak orang anti kerajaan yang akan menjadikan pengakuan itu untuk semakin menggoyang urgensi kerajaan. Ini bisa menambahkan pelik, sambung dia. Di posisi internasional, pengakuan Meghan soal rasisme akan menurunkan kredibilitas Inggris yang sering mengkritik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, soal penerapan hak asasi manusia. Dunia internasional akan balik mempertanyakan hal serupa pada Inggris. Dampaknya membuat kritik Inggris pada negara lain tidak kredibel, atau kita bisa bilang, apa dasarmu mengkritik kami sementara itu juga terjadi di dalam negerimu sendiri. Nggak usah jauh-jauh, mereka itu kan melakukan penjajahan ratusan tahun. Penjajahan itu pada dasarnya rasisme, Evi memungkasi.